Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali kita berjumpa saat ini dalam kebaktian rumah tangga. Dan pada hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22 dengan tema menderita karena kebenaran tetapi tetap setia. Dan dalam renungan pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat dan juga merefleksikan tentang kehidupan yang saat ini kita jalani, bahwa tidak ada satupun dari kita yang bisa terlepas dari penderitaan dalam kehidupan. Tidak ada satu orang pun yang bisa lepas secara bebas menjalani kehidupan tanpa ada penderitaan di dalamnya. Masing-masing tentu pernah mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Namun satu yang pasti Bapak Ibu adalah bagaimana cara kita untuk mengelola kehidupan kita dalam penderitaan yang kita alami di tengah-tengah hidup kita. Dan saat ini Bapak Ibu, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang supir taksi yang begitu jujur ketika dia bekerja. Dia memang ada dalam situasi menderita karena tekanan ekonomi yang begitu tinggi. Dia punya beban ketika harus menyekolahkan anaknya, tetapi dia tetap menjalani kehidupan dalam penderitaan yang dialaminya dengan sikap yang jujur dan juga benar. Maka suatu ketika dia mendapat seorang penumpang dan dia mengantarkannya. Dan ternyata satu tas milik penumpang itu tertinggal. Tetapi dia mau dengan rela mengembalikan tas milik penumpangnya, meski isinya adalah uang tunai yang mungkin sangat berguna untuk menutupi penderitaannya. Di sini Bapak Ibu, kita dapat belajar dari kisah hidup supir taksi ini, bahwa meski dalam penderitaan yang menghimpit kehidupannya, meski ada kebutuhan yang harus dicukupinya, tetapi kejujuran dan tindakan yang benar tetap menjadi satu prioritas utama ketika kita menjalani kehidupan. Kebenaran dan kejujuran agaknya tidak menjadi hal yang dihindarkan, meski harus ada penderitaan dalam kehidupan. Banyak orang yang takut untuk melakukan kebenaran dan kejujuran karena dia takut menderita. Atau bahkan orang rela untuk tidak jujur dan melakukan tindakan yang tidak benar hanya demi menghapus penderitaan dalam hidupnya. Alih-alih untuk menghabisi dan juga menghindari penderitaan, tindakan yang tidak jujur dan tidak benar pada akhirnya justru mendapat penderitaan dalam hidupnya. Maka dalam pembacaan Alkitab kita pun diingatkan Bapak Ibu yang pertama. 1 Petrus 3 ayat ke-14 mengatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Kita mau diingatkan Bapak Ibu, dalam situasi dan kondisi yang mungkin menekan kehidupan kita sehingga kita merasakan penderitaan dalam hidup, maka kebenaran dan juga kejujuran tetap harus kita lakukan di tengah-tengah hidup sebagai seorang yang beriman. Kita mau diingatkan, bahkan di ayat ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ketika meyakini bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kita percayai, maka kita pun harus menghidupi setiap ajaran dan juga perintah-perintahnya, bahkan teladan-teladan hidup Kristus di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Hiduplah jujur dan benar, meskipun ada penderitaan di dalamnya. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita pun mau diingatkan dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-17 secara khusus, di mana itu dikatakan,
Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Maka kita pun mau diingatkan Bapak Ibu, dalam situasi dan kondisi hidup yang mungkin menekan, di mana penderitaan mungkin kita alami, jangan berhenti untuk berbuat baik. Teruslah berbuat baik, meski penderitaan dalam hidup tidak dapat kita hindarkan. Teruslah berbuat baik, meskipun itu tidak mengurangi rasa penderitaan yang ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena lebih baik kita dapat melakukan hal yang benar dan hal yang jujur di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, ketimbang kita pun harus melakukan hal-hal yang tidak jujur dan tidak benar. Dan itu semua dapat mengakibatkan penderitaan yang bertambah dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu, kita bersama-sama merefleksikan dalam kebaktian rumah tangga saat ini, bahwa penderitaan dalam hidup mungkin kita tidak dapat hindari. Tetapi yakinlah dan percayalah bahwa dalam iman percaya kepada Kristus, penderitaan kita pun dapat reda ketika kita bersama-sama percaya bahwa Kristus telah menanggung setiap penderitaan kita ketika Ia memanggul salib. Percayalah bahwa Kristus telah menanggung penderitaan kita ketika Dia rela untuk mati demi kita semua. Percayalah, Kristus telah menebus kita dari setiap penderitaan yang kita alami ketika Dia sudah bangkit. Bahkan kita meyakini, bahkan esok ketika kita bersama-sama merayakan kenaikan Kristus, kita pula mengingat bahwa Dia telah bangkit dan kembali pada Bapa di sorga, maka penderitaan kita pun telah dilepaskan. Maka teruslah berbuat baik dalam kehidupan kita. Teruslah bertindak jujur ketika kita menjalani hidup, meski ada penderitaan di dalamnya. Tapi yakinlah bahwa ketika kita melakukan hal yang baik, hal yang benar, dan juga hal yang jujur, maka itu juga ada kebahagiaan yang kita peroleh. Hindari untuk hidup dalam ketidakbenaran. Hindari untuk menyakiti orang lain. Hindari untuk merugikan orang lain dengan tindakan-tindakan dan juga perkataan kita, meski penderitaan kita alami. Karena itu semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, justru menambah penderitaan di dalam kehidupan kita. Orang menjadi membenci kita, orang menjadi tidak suka dengan kita. Maka hari ini bersama-sama dalam kebaktian rumah tangga ini, kita mau dikuatkan. Hidup dalam penderitaan mungkin kita alami, tetapi yakinlah dan percayalah bahwa hidup dalam penderitaan bersama dengan Kristus dan tetap melakukan hal yang baik dan yang benar sesuai dengan ajaran dan perintahnya akan membawa kita dalam hidup yang bahagia bersama dengan Kristus. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin.